Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Baik, pemirsa masyarakat Lampung Tengah maupun masyarakat Lampung dan sahabat Rizani dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan ini kita sudah dibersamai oleh Bapak Rizani Andi Wijaya selaku anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang nantinya kita akan bersama-sama diskusi, kemudian menambah referensi kita terkait bagaimana perkembangan tentang pemerintahan maupun sektor pertanian dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kemajuan Lampung Tengah. Baik, langsung saja Pak Rizani. Siap. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Rizani? Alhamdulillah kabarnya sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Rizani selaku anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah nih Pak. Nah, jabatannya di komisi berapa itu Pak? Saat ini kami di Komisi 2. Komisi 2. Nah, Komisi 2 itu bidangnya menangani tentang apa saja sih Pak? Salah satunya di bidang pertanian, peternakan. Ya. Oke. Baik. Yaitu kurang lebih ya terkait tentang Komisi 2, jadi tentang pertanian, peternakan. Mungkin masyarakat Lampung Tengah yang belum mengetahui tentang bagaimana peran dari DPRD itu sendiri. Baik, yang pertama nih Pak, bagaimana Bapak Rizani Andi Wijaya melihat peran strategis sektor pertanian dalam pembangunan Kabupaten Lampung Tengah sebagai anggota DPRD Komisi 2 Pak? Iya. Iya. Perannya ya sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk pertanian, sebab salah satunya masyarakat kita ini khususnya di Lampung Tengah sebagian besar adalah petani. Nah, jadi dengan meningkatnya hasil petani, ya perekonomian kita akan semakin berjalan, baik dia di pasar ataupun warung-warung yang ada di sekitar kita. Tapi kalau petaninya merasa rugi, tidak diuntungkan, ya tidak ada yang mendapatkan uang, ya tidak bisa belanja mereka. Baik, jadi Bapak Rizani ini berjuang untuk kepentingan pertanian juga ya, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya Bapak, dapatkah Bapak Rizani Andi Wijaya menjelaskan nih visi dan misinya Bapak ya dalam mengembangkan sektor pertanian di wilayah Kabupaten Lampung Tengah Pak? Mungkin banyak masyarakat yang ingin tahu ya. Mungkin silakan. Ya, khususnya untuk di Lampung Tengah ini adalah salah satu penghasil singkong yang terbesar. Iya. Untuk perlu kita ketahui, penghasil singkong terbesar adalah Provinsi Lampung. Provinsi Lampung. Yang kedua adalah Yogyakarta, dan yang ketiga Jawa Timur. Jawa Timur. Yang kedua tadi Jawa Tengah. Nah, untuk visi kita, bagaimana masyarakat itu dia mengeluarkan modal, mengeluarkan tenaga, kemudian saat dia menjual hasilnya itu sesuai harapan. Jadi dalam arti kata ini, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Nah, kemudian misi kita ya setidaknya kita harus berkomunikasi dengan pemerintah daerah, kemudian dengan Pusri, kemudian dengan yang tidak kalah pentingnya dengan perusahaan-perusahaan, bagaimana kita berkomunikasi, harga itu bisa, yang diharapkan petani saat ini harus minimal yang terima petani harus Rp1.000 per kilogram. Nah, di situ bisa petani menghasilkan keuntungan. Oke, nah dari beberapa aspek tadi Pak, nah apa yang sudah Bapak perjuangkan nih terkait pertanian yang sekarang mungkin dalam proses pengembangan di Lampung Tengah, mungkin bisa diceritakan Pak, masyarakat Lampung Tengah mungkin ingin tahu ya Pak ya bagaimana perjuangan Bapak selama ini. Ya, alhamdulillah saat ini harga singkong itu naik turun. Wah, Masya Allah. Naik turun, waktu itu di 2015 itu sempat menyentuh level 530. Kemudian beransur-ansur naik sampai 900. Dan waktu itu sempat di tahun 2021 tuh gubernur mempunyai kesepakatan dengan pabrik tepung tapioka itu menetapkan harga Rp900 dengan potongan maksimal 15%. Nah, dalam hal ini ya petani masih merasa dirugikan. Nah, dengan adanya petani merasa dirugikan,
ya kami berupaya dengan Kabupaten Lampung Tengah, yaitu tepatnya di, kalau tidak salah, Oktober 2022 kami kedatangan tamu dari Dinas Pertanian, kemudian dari Ketua Komisi 4 Pak Sudin, itu membahas masalah harga singkong dan juga membahas bagaimana pupuk subsidi bisa diberikan ke petani. Ya, itulah langkah-langkah kami. Oke, Masya Allah. Jadi sudah diperjuangkan nih untuk seluruh petani ya, khususnya petani singkong terkait harga dan lain sebagainya. Mungkin selain harga nih Pak, ada lagi nggak Pak yang sudah bawa perjuangan misalnya atau pupuk dan lain sebagainya Pak mungkin? Ya, dalam hal ini yang kita perjuangkan yang pertama dari kabupaten biasanya menghasilkan bibit unggul. Bibit unggul. Nah, misal dari Jawa Barat itu mengunggulkan jenis bibit Cimanggu. Nah, kemudian dari kabupaten lain ada yang menghasilkan bibit Kasesa. Kasesa ini dihasilkan oleh PT Umas Jaya waktu itu. Nah, saat ini yang ramai kita gunakan adalah jenis bibit daun 9 dan skoci. Nah, itu langkah-langkah kita, bibit-bibit unggul dari tempat kabupaten lain, bagaimana kita kembangkan untuk di kabupaten kita untuk menaikkan hasil pertaniannya. Oke, luar biasa Pak. Kemudian bagaimana nih Pak kontribusi konkret Bapak Rizani Andi Wijaya dalam memajukan kesejahteraan petani ini dan kelompok tani di Kabupaten Lampung Tengah? Mungkin bisa Bapak ceritakan terkait tentang ini. Ya, yang kontribusi kita dengan petani ataupun petani yang ada di Lampung Tengah, yaitu kita saling bertukar pengalaman, yaitu yang pertama cara pengolahan lahan yang baik, kemudian cara pemupukannya, kemudian cara kita untuk membasmi gulma-gulmanya. Selain itu juga yang tidak kalah pentingnya yaitu saat kita panen itu di usia minimal itu di atas 8 bulan. Nah, dengan usia 8 bulan itu ya hasil dari singkong itu akan menghasilkan kadar pati yang diharapkan dari pabrik tepung tapioka. Yes, jadi sesuai target ya Pak ya. Mudah-mudahan targetnya tercapai seperti itu. Nah, sebagai anggota DPRD Komisi 2 nih Pak di bidang pertanian, apa langkah-langkah Bapak Rizani dalam mengatasi tantangan ya utama yang dihadapi oleh sektor pertanian di daerah tersebut ya, misalnya dalam hal ini di Lampung Tengah, Kecamatan Terbanggi Besar dan lain sebagainya, Seputi Mataram mungkin. Silakan Pak. Ya, tantangan yang pertama buat petani itu, petani ini kesulitan dengan pupuk. Kemudian petani saat panen di pabrik harga rendah. Nah, yang pertama, kesulitan pupuk itu ya, saya sebagai anggota DPRD, ya alhamdulillah sampai hari ini kita selalu berkomunikasi dengan pupuk PT Pusri Palembang. Nah, saat ini PT Pusri sudah mengeluarkan pupuk NPK singkong. Nah, dalam hal ini, ya kami tetap berusaha bagaimana NPK singkong ini bisa mendapatkan pupuk subsidi agar kami sebagai petani mampu untuk membelinya, sebab kalau dia tidak disubsidi, pupuk NPK singkong ini harganya sangat tinggi, mencapai 500 sampai dengan 520.000 per 50 kilogramnya. Per 50 kilo. Nah, selain itu juga dengan harga rendah, ya petani tidak bisa mendapatkan keuntungan. Nah, kita harus sering berkomunikasi dengan pabrik, apa sih kendalanya mereka tidak mampu membeli harga tinggi. Nah, di situ kan mereka akan bercerita, mungkin salah satunya kadar patinya rendah karena dia panen masih di usia dini. Selain itu juga saat mencacahnya atau memotongnya itu bonggol ikut. Nah, dengan bonggol ikut, parut-parutan yang ada di pabrik akan cepat rusak, kos mereka besar. Nah, itulah salah satunya kontribusi kita sebagai anggota DPRD untuk membantu petani yang ada di Lampung Tengah. Ya baik, ternyata Bapak Rizani ini sudah selalu survei, kemudian mencari solusi terkait bagaimana permasalahan pertanian, khususnya di singkong nih teman-teman. Jadi
beberapa upaya sudah dilakukan, tapi ada beberapa hal yang memang ketika sudah diperjuangkan, ada hal yang belum bisa dicapai dan terus akan diperjuangkan, seperti itu. Selanjutnya Bapak, dapatkah Bapak Rizani membagikan beberapa inisiatif ya, selain yang tadi, atau program yang telah diimplementasikan gitu ya, yang sudah direalisasikan, kemudian untuk meningkatkan hasil pertanian dan pendapatan petani lokal? Ya. Ya, yang pertama kita harus menentukan saat awal tanam, yang pasti awal hujan. Yang kedua, kita harus memilih bibit yang unggul. Saat ini yang unggul untuk di Lampung Tengah yaitu bibit jenis Kasesa, kemudian daun 9, kemudian jenis Sekoci. Nah, selain itu juga pengolahan lahan itu tidak kalah pentingnya. Ya, kadang-kadang petani ini, wah, kalau kita bajak, kita perlu biaya yang besar. Memang betul. Nah, tapi kan dengan gemburnya tanah atau lokasi, maka akar singkongnya akan mudah berkembang. Nah, dengan mudahnya berkembang dan dia akan cepat besar. Selain itu juga, nah, saat pemupukan itu lebih penting, sebab saat ini ya petani itu sulit mendapatkan pupuk. Nah, sulit mendapatkan pupuk karena dengan terbitnya Permentan nomor 10 tahun 2022, petani singkong tidak mendapatkan pupuk subsidi. Dengan tidak dapatnya pupuk subsidi, maka petani harus membeli pupuk non subsidi. Nah, tadinya biaya petani itu lebih kurang hanya 1 juta, saat ini petani mengeluarkan untuk pupuknya saja 5 juta. Nah, pupuk itu harus kita beli dan harus kita berikan kepada tanaman singkong untuk menaikkan tonase per hektar. Nah, yang kami alami saat ini yaitu tadinya petani bisa menghasilkan 25 ton dengan pengolahan lahan yang baik, cuaca yang tepat, kemudian kita harus berikan pupuk dan usianya yang pas atau cukup, minimal itu di atas 8 bulan. Dari 25 ton, alhamdulillah sekarang petani yang ada di Lampung Tengah bisa menghasilkan lebih kurang 35 ton per hektar. Alhamdulillah. Salah satu apresiasi ya untuk Bapak Rizani dan timnya yang sudah memperjuangkan itu. Baik, rekan-rekan semua, kita break dulu sejenak ya. Masuk ke segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay on di sini.